buat ini ya. Sekarang saya akan menyampaikan satu hal lagi yang penting Bapak Ibu, masih berkaitan dengan sadar Allah, 3T dan ATP. Kalau kita berdakwah, menyampaikan ke orang atau untuk diri kita sendiri, maka kita harus menyampaikan dari yang paling dasar, yang paling paling mudah dulu. Ternyata Bapak Ibu, kalau dulu saya menyampaikan dari bikin nafas sampai ATP, sekarang dibalik. ATP dulu, perintah dulu. Saya hidup ini untuk apa? Saya hidup ini harus bagaimana? Tujuanmu apa? Jenengan ke sini apa tujuannya? Anda bekerja apa tujuannya? Itu dulu, Pak. Nah, ternyata sesuatu yang harus kita lakukan itu harus ada perintahnya. Terus kemudian perintah itu diketahui dari mana? Dari tanda. Baik. Sekarang kalau kita ingin tahu perintah Allah agar jelas apa yang kita lakukan, kita harus tanda apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, tanda itu ada sumbernya namanya. Bukan yang memberikan tanda ya, tapi tanda itu ada dasarnya. Yaitu dasarnya apa? Amanah. Nah, amanah. Oke, poin amanah kita pegang. Bapak Ibu, amanah itu diberikan kepada gunung, nggak mampu. Qurannya kan gitu. Nggak mampu. Nah, diberikan gunung nggak mampu, maka diberikan manusia. Manusia sanggup? Sanggup. Bagaimana agar kita sanggup menerima amanah yang besar? Kuncinya adalah T1 atau tasbih. Tasbih artinya apa? Maknanya? Nerima. Nerima apa? Amanah. Kalau kita sudah nerima amanah, maka kita baru bisa syukur. Kalau kita belum menerima, kita nggak akan bisa syukur. Maka T2, ini syukur. Kita berterima kasih kepada Allah karena sudah diberikan amanah. Ya Allah, amanah ini saya terima dan saya berterima kasih. Nah, setelah itu baru T3 ini adalah yakin. Yakin bahwa Allah itu lebih besar daripada apapun. Artinya apa? Amanah sebesar apapun akan lebih besar kebesaran Allah daripada amanah yang diberikan kepada saya. Jadi seberat apapun amanah Allah itu, lebih besar mana? Amanah yang diberikan kepada kita yang besar itu dengan Allah yang lebih besar daripada apapun. Allahu Akbar. Lebih besar daripada Allah. Maka Allahu Akbar itu bukan Allah Maha Besar, tapi Allah lebih besar. Itu kalau tata bahasanya begitu. Bukan Allah Maha Besar, tapi Allah lebih besar. Sehingga ini yakin. Menjalani amanah Bapak Ibu, kalau T1 diterima, T2 disyukuri, T3 diyakini bisa menjalankan, maka akan kuat kita, sanggup kita. Tapi kalau nggak nerima, sanggup nggak? Nggak sanggup, apalagi syukur. Nggak bisa, apalagi ini. Jadi sikap T1 ini ketika diberi amanah itu seperti seorang tentara yang menerima amanah dari komandannya. Ini kerjakan, ini ditangkap, kejar dia, siap dan siap sih, caranya Bu, siap dulu,
terima dulu, siap. Siap terima, itu syukur. Syukur itu bahagia. Alhamdulillah aku mendapat amanah untuk mengejar penjahat itu. Nah setelah itu pasti bisa. Allah pasti memberikan jalan karena Allah lebih besar daripada apapun. Nah, bagaimana agar kita bisa menerima, mensyukuri dan meyakini ini? Maka kita harus sadar Allah. Sadar Allah. Jadi mulai level 1, 2, 3, 4. Bagaimana untuk bisa sadar Allah pakai DN? Nah, baru Pak Ibu. Tidak tahu ya. Arahnya kita kemana? Belajar kita untuk kemana sudah tahu. Mana yang perlu dilakukan lagi? Tidak ada. Jadi kalau ATP ini nanti ada rafalnya. Nawaitu menjalankan amanah di luar nalar. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita baca ini. Jadi nanti kalau kita baca tasbih itu menerima amanah. Saya terima ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi baca subhanallah sambil nerima. Subhanallah. Misalnya ini misalnya sing kerep misalnya utangnya opahnya. Wes bayar lah. Sah. Nah itu kan amanah untuk apa? Amanahnya utang. Tandanya tagih. Perintahnya bayar. Yang namanya utang harus bayar. Tapi berat di sini cenut-cenut. Nah, maka pertama harus tasbih. Tasbihnya apa? Terima. Saya terima amanah ini. Saya terima nyaur hutangnya enggak. Saya terima amanah hutang ini ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terima terus. Kemudian syukuri. Alhamdulillah. Diberi amanah itu disyukuri, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kekuasaan Allah itu, kekayaan Allah itu melebihi hutang saya. Pasti Allah akan bayar. Dan kita sakit. Amanahnya apa kalau sakit? Tubuh. Tandanya sakit, perintahnya berobat. Nah, oke. Jadi amanah tubuh yang sakit dan disuruh berobat itu kita terima. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahwa saya sakit, bahwa saya diamanai tubuh, tandanya sakit dan saya harus berobat, itu saya terima. Subhanallah, subhanallah. Dan saya bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih diamanai tubuh itu alhamdulillah, yang sakit itu. Alhamdulillah. Dan saya yakin Allah pasti menyembuhkan. Nah. Jadi ini aktivasinya. Maka nanti kita bawa tasbih. Yang boleh yang apa? Hanya 33. Jadi agak kecil ya segini. Gelang. Kalau gelang kegedean. Ini ada logo. Nah, seperti itu. Wah, betul Pak. Wah, ini enten Pak siap ya Pak. Ya seperti inilah Bapak Ibu. Nanti di sini ini kita beri apa? Itu tadi. Anchor tulisan mantra tadi. Atau kalau ada usulan silahkan. Terus ada tulisan Allah itu untuk yang sadar Allah. Kemudian tulisan itu berupa apa? Tulisannya itu nawa itu menjalankan amanah di luar nalar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau itu dibaca berulang-ulang ternyata ya saya rasakan itu ya. Yodrawasi. Yodrawasi Pak. Itu mantra itu datangnya maknyuk gitu Pak.
Wih, ini mantra ya. Terus saya tulis di Facebook itu, Pak. Iya. Nah, itu jalani amanah. Niat ingsun. Niat ingsun. Niat ingsun jalani amanah di luar nalar. Bismillahi, Allahu Akbar. Ternyata ya, gitu ya. Misalnya, saya harus ke ngurus kakak anak saya. Wah, antrine upah. Suwe. Dadak neng balai kota. Tapi dengan mantra itu, niat ingsun jalani amanah di luar nalar. Bismillahi, Allahu Akbar. Mangkat. Ya enteng aja wis, semangat wis. Nyuk. Wis dimudahkan, rampung. Nanti jadi Pak, tunggu Pak. Oke. Malah bisa mampir ke Telkom juga Pak. Malah bisa jalan-jalan wake barang malah ning gelandang. Lah iki malah iso ngopo-ngopo. Jadi niatkan karena Allah, niat ingsun jalani amal di luar nalar. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Ternyata banyak hal-hal yang kita dapatkan yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Maka pertolongan Allah itu akan diturunkan kepada hambanya yang menjalankan amanah Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini aja wis, enggak usah neko-neko, enggak usah spiritual wis ngene iki lah wis. Spiritual iki wis nglakoni ngene iki lah wis. Ora ruwet-ruwet. Jadi amanahe kudu ning balai kota. Amanahe kudu apa ya wis lakoni ngono wae. Jadi gampang, bermanfaat dan kita tidak terjebak kepada kata-kata indah yang diberikan oleh setan yang berbentuk manusia dan jin. Adalah kata-kata indah itu, Pak. Biasanya digunakan oleh tukang bohong. Tukang bohong. Jangan belajar apa namanya itu? Ilmu gendam itu loh, Pak. Ilmu gelembuk. Bahasa Jawanya yang digelembui. Wih, digelembui ya gelem itu. Itu berarti apa? Dia diberi kata-kata indah, Pak. Coba, Bapak pernah ingat yang itu kasus apa? Ginseng? Iya, ginseng. Ginseng tau? Berapa ratus orang yang tertipu, Pak? Itu kan gini, diberi kata-kata indah, Pak. Jadi dihapusi. Maka hati-hati dengan orang yang menawarkan sesuatu dengan kata-kata indah. Ini mesti ngapusi. Pokoknya kata-kata indah ini mesti ngapusi. Itu sudah. Makanya jangan hati-hati. Kalau sudah kata-kata indah itu kita mencari hati-hati. Agar kata-katanya indah itu mesti hati-hati. Oh, zaman sekarang gitu ya, Pak? Hah? Zaman sekarang gitu. Lah iya, zaman sekarang itu gitu. Sing jeneng investasi bodong sudah berapa, Pak? Banyak. Hah? Gak kayak itu. Itu dimulai dari apa? Kata-kata apa adanya atau kata-kata indah? Kata-kata indah. Baik, saya kira itu monggo santai. Nanti kelanjutannya akan kita informasikan. Yang penting tidak tertipu oleh manis-manis setan yang berupa jin dan manusia.